Beginilah suasana setiap ada pengiriman hewan ternak ke luar Madura. Dari pantai Telaga Biru ini, sapi akan dikirim ke daerah Kalimantan. Pengiriman dilakukan secara rutin setiap minggu. Namun, berdasarkan keterangan pihak karantina, pengeluaran sapi di Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan setiap tahunnya. Yang biasanya bisa 3 kali dalam seminggu, beberapa bulan terakhir hanya bisa mengirim 1 kali seminggu. Setelah persiapan pendukung seperti BBM dan rumput selesai diangkut ke kapal, kali ini giliran persiapan utama, yaitu mengangkut sapi. Tidak adanya dermaga membuat proses pengangkutan terhambat. Sapi pun dipaksa turun terjun ke laut. Ini adalah proses awal dari pengiriman sapi dari sini ke Kalimantan. Kita bermodalkan tangga kayu itu, sapi naik satu persatu ke perahu kecil. Nantinya kalau udah kekumpul sampai 18 sapi, baru diangkut ke kapal yang besar di tengah laut sana. Cara menaikkan sapi secara tradisional seperti ini kerap kali membuat sapi terluka karena tergores karang laut dan tergores kayu geladak kapal. Banyak jatuh, patah, ini ada lumpuh gini ya. Lumpuh, jadi kalau udah patah kakinya nggak bisa dikirim lagi? Kalau patah kita kapal kan dipotong. Sampai ke tujuan rumah itu. Oh, masih tetap dikirim walaupun kakinya sakit? Iya. Oh, karena sampai sana langsung dipotong? Kalau dijual di sini kan rugi banyak kan. Proses pengangkutan sapi ke perahu membutuhkan banyak orang. Pasalnya, banyak sapi yang sulit untuk naik ke perahu. Tidak jarang, mereka harus benar-benar dipaksa. Setelah perahu berukuran 2 kali 5 meter ini penuh, kami pun berangkat menuju kapal besar. Jarak menuju kapal cukup jauh. Tapi mau bagaimana lagi? Kapal tidak bisa bersandar di dekat pantai karena airnya terlalu dangkal. Di sini ujian kedua dimulai. Setelah memaksa sapi naik ke perahu kecil, awak kapal harus membuat sapi menyeberang ke kapal besar. Tahap ini termasuk berbahaya bagi sapi maupun awak kapal sendiri. Tidak jarang banyak awak kapal yang sering terluka karena terinjak sapi. Memang tidak mudah membuat sapi loncat ke jembatan kayu ini. Sapi yang ketakutan bisa saja jatuh. Penasaran dengan isi kapal, saya pun ikut masuk. Suasana di dalam kapal tidak kalah ramai. Awak kapal di dalam harus turut membantu menarik sapi sampai ke dalam kapal. Proses ini akan berlangsung hingga kapal dipenuhi sapi. Tidak heran, pengangkutan sapi berlangsung dari subuh hingga tengah hari. Tidak adanya dermaga memang membuat proses pengiriman menjadi lama dan tentunya keadaan ini menyusahkan semua pihak. Suka ada yang ngamuk sapinya, Pak? Kapal tidak bisa bersandar di bibir pantai Telaga Biru dan mengharuskan pemilik kapal mencari tempat lain untuk berlabuh. Fandi misalnya, biasanya harus menyandarkan kapal di Kabupaten Sumeneb atau Gamal. Jika hari pengiriman sudah pasti, barulah kapal diambil untuk ke Telaga Biru. Kita harus bahan bakar, terus kita juga biaya-biaya aparat pemerintah, karena setiap keluar, setiap masuk kita pasti ngasih uang uang jaga. Namun begitu, Fandi menyatakan tidak setuju dengan tol laut yang dicanangkan Presiden Jokowi. Karena menurutnya, tol laut hanya akan dibangun di kota besar, dan itu akan menyulitkan pemilik kapal yang ada di daerah pedalaman. Kapal kayu pengangkut seperti ini sudah tidak terhitung berapa kecelakaan yang dialami pengusaha sapi.
Baru bulan kemarin satu kapal pengangkut sapi karam dan menenggelamkan hewan ternak yang dibawa. Beruntung, seluruh awak kapal bisa diselamatkan. Kapal kayu pengangkut sapi ini bisa memuat hingga 400 sapi dan 300 kambing. Namun, kali ini hanya 283 sapi dan 320 kambing yang akan dikirim ke Kalimantan. Tim Indonesiaku bermaksud mengikuti perjalanan kapal pengangkut hewan ternak ini. Namun kami tidak diberi izin ikut berlayar dengan alasan keselamatan. Iya. Kalau saya ya maaf tidak kepada Barusan saya mencoba untuk menelpon Ketua PT Pelayaran Madura, minta izin untuk naik kapal ini, tapi beliau tidak mengizinkan. Perjalanan tim Indonesiaku pun harus terhenti sampai di sini. Kami tak bisa memaksa mereka. Sayang memang bahwa akhirnya kami tidak bisa mendokumentasikan bagaimana para pengantar sapi dan ratusan sapi bertahan di tengah laut dengan kapal kayu sederhana ini.